Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kami channel Santri Ilmu Titor. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas apakah cingkrang itu wajib. Nanti kita akan bahas video-videonya yang akan kami tayangkan, mungkin satu ya. Sebelum video ditayangkan dan opini-opini yang akan kami sampaikan, silakan di subscribe, like, dan komen, serta dipencet tombol notifikasinya agar bisa mengetahui video-video yang berikutnya. Marilah kita lihat video berikut ini. Bahwasanya Allah tidak melihat hamba-hamba yang menarik bajunya, yang memanjangkan tadi celananya atau sarungnya melebihi dari bawah mata kaki, keterangan dari hadis lain, tapi batara dengan kesombongan. Dari hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan larangan isbal atau larangan menjulurkan sarung atau celana hingga menyentuh tanah. Keyakinan larangan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW inilah, sebagian kaum muslim meyakini bahwa mengenakan celana yang menjulur di bawah mata kaki itu haram. Namun begitu, tak semua kaum muslim memahami hadis ini dengan larangan mutlak. Tapi yang dilarang adalah jika berpakaian isbal atau memanjangkan celana hingga di bawah mata kaki itu dimaksudkan untuk sombong. Motif sombong inilah yang dilarang. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Abu Bakar lalu berkata, salah satu sisi pakaianku akan melorot kecuali aku ikat dengan benar. Rasulullah SAW bersabda, engkau tidak melakukan itu karena sombong. Musa bertanya kepada Salim, apakah Abdullah bin Umar menyebutkan lafaz barang siapa menjulurkan kainnya? Salim menjawab, yang saya maksud dengan hanya barang siapa menjulurkan pakaiannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya juga merasa sangat ngeri ya kalau memang melihat tadi tayangan yang ada di Trans 7 ya, cuplikan dari Trans 7 itu memang sangat mengerikan ya. Di situ ada siksaan-siksaan dan ada semacam kesalahan karena memakai celana di bawah mata kaki. Itu kesalahan yang sangat besar. Itu kesalahannya apa ya? Kok bisa kepada Allah atau kepada manusia itu? Kalau kepada manusia itu kesalahannya apa? Saya tuh juga bingung ya. Saya juga ngeri. Pertama lihat video tadi ngeri. Dan kemudian yang dikatakan oleh Buya Yahya ya, itu juga cukup mengerikan juga ya. Sesuatu yang sangat keharusan ya. Situ memang bahwa orang yang menjulurkan dengan sombong itu ya, itu sombongnya itu memang sarung, mamanya sarung dengan kita sombong dengan sarung, efeknya itu gimana itu? Kalau sarung harganya dulu itu bisa 1,5 juta ya, 1 kintal padi ya. Kalau sekarang 1 kintal padi itu 500. Itu saja karena musim sembako murah ya. Kalau umpamanya padi itu dinaikkan harganya 2 kali lipat seperti minyak, yang tadinya 1 liternya 13 menjadi 26, kemudian padi menjadi 1 kintal 1 juta, berarti harga sarung 1 juta. Itu kalau untuk pamer ya mungkin bisa ya, tapi sekarang pamer dengan sombong ya, sombong kan di situ ada unsur pamer. Dengan ya, sombong dengan sarung kan pamer, ini loh saya mahal itu tingkat sombongnya setingkat apa itu, kok bisa diancam ya, tidak dilihat oleh Allah ya, tidak diajak bicara oleh Allah, para malaikat tidak diajak ya. Artinya di situ tingkat kesalahannya kok kelihatan besar sekali hanya karena kesombongan atau ria dari pada celana atau sarung ya. Umpamanya sekarang bisa kesombongan dengan sepeda ya, sepeda saja susah. Kalau zaman dulu sepeda itu sekarang mirip Mercy ya, karena sepeda itu mahalnya Masya Allah dulu. Jadi walaupun dulu itu mungkin murah juga, tapi orang belum ada banyak yang punya. Jadi kalau sekarang Pak
hakikat daripada mahal itu karena antik, tidak ada yang punya. Orang semuanya tertarik. Sekarang yang tertarik yang dianggap mewah adalah Mercy atau BMW gitu, yang harganya miliaran. Nah, ini tingkat kesalahannya di mana? Saya juga kadang-kadang bingung ya. Dalam minggu saya itu mohon petunjuk ya, setelah sholat isya, kemudian sholat ba'da isya, sholat hajat, sholat istikharah, itu saya mohon petunjuk buat Allah, kemudian tidur membaca apa itu, mendoa bismillah 21 kali dan lain-lain, yang lainnya juga ada. Dan saya mendapat petunjuk bahwa di situ ada jambu ya, ada buah jambu yang ada di pohonnya, jambu air itu ya. Ada yang matang, ada yang setengah matang, pokoknya banyak sekali ya. Terus dipetiki sama orang, satu orang itu ya. Di situ saya lihat memetiki, tapi yang punya tuh tidak marah itu petunjuknya. Tapi jangan dipercaya, ini untuk saya pribadi ya, jangan sampai saya tuh dipercaya, karena ini untuk pribadi, nanti barangkali saya bohong itu kan susah itu ya. Tapi saya berpikiran bahwa mimpi itu sebagai petunjuk untuk saya bahwa memakai cingkrang atau tidak itu nggak masalah ya. Jadi di situ karena tidak ada unsur kesombongan sama sekali. Kesombongan dengan sarung itu nggak ngaruh terhadap orang di sekelilingnya. Jadi nggak ada ngaruhnya. Jadi itu hanya mengganggu gerakan pribadi saja. Itu menurut saya. Kalau saya ya Allah, saya sangat mengerikan melihat siksaan begitu pedih ya dari kesalahan gara-gara menjulurkan sarung atau celana di bawah mata kaki. Apakah benar kalau hadis itu adalah untuk menyiksa orang-orang yang menjulurkan sarung atau celana, ya Allah? Nah, itu jawabannya semuanya dipetiki, baik mentah atau matang, semuanya adalah boleh, dan yang punya itu diam saja dengan senyum ya, padahal dia orang yang sangat keras ya, itu seperti itu. Kalau dari Imam Syafi'i itu juga sama ya, yaitu memakai pakaiannya itu di atas mata kaki itu himbauan hukum yang diterapkan pendapat dari Imam Syafi'i juga seperti itu ya. Sebenarnya saya sangat takut sekali, tidak mau bermain-main dengan masalah agama ini, sangat hati-hati sekali ya dalam menentukan suatu hukum, dalam menentukan, walaupun opini itu hanya untuk saya sendiri ya, tidak untuk orang lain kalau mau, kalau enggak apa-apa, tapi juga sangat hati-hati. Dan ini ada hadis lagi, Allah tidak akan melihat orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong ya. Ini memang menyeret pakaiannya dengan sombong. Jadi ini sebenarnya ketika Rasulullah bilang seperti ini, keadaannya seperti apa, sedang ada apa, menyeret pakaian kok dengan sombong, dan kemudian tidak diajak bicara di hari kiamat. Ini bagaimana nih, dicuekin sama Allah? Ini sejauh mana kesalahannya? Ini Rasulullah waktu bilang seperti itu dalam keadaan ada apa, waktu itu keadaannya ada kejadian apa ya. Yang jelas bahwa ada hadis lagi di sini, ketika itu Rasulullah sedang berjalan di belakang seseorang, tapi orang yang berjalan tersebut tidak tahu kalau di belakangnya itu Rasulullah, dan orang tersebut memakai pakaian tetapi menyeret tanah juga ya, bukan menyeret tanah ya, tapi agak panjang di bawah mata kaki dan terkena tanah, sehingga Rasulullah memberikan istilahnya arahan ya, supaya pakaiannya itu jangan di bawah mata kaki. Kemudian orang tersebut sedikit menjawab ya, ini saya tidak bermaksud apa-apa ya Rasulullah. Kalau yang seperti Rasulullah kemudian menjawab, ini lebih baik supaya lebih mudah ya, supaya lebih enak. Orang tersebut sedikit menjawab lagi, saya tidak bermaksud apa-apa. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, inilah tauladan yang saya berikan itu. Artinya memang Rasulullah memakai celana cingkrang ya, waktu itu memang itu tradisi Arab ya. Kalau memang sebelum Rasulullah lahir pun Arab sudah memakai pakaian cingkrang. Pakaian khas Arab itu cingkrang, seperti orang India,
Pakistan, Bangla itu ada kesamaan dari segi pakaian ya. Dan tadi memang supaya tujuannya supaya pakainya lebih enak, supaya tidak kotor itu ya. Kalau mau menyentuh tanah itu supaya tidak kotor. Jadi itu tuh arahannya Rasulullah. Tapi orang tersebut sedikit bawel. Tapi Rasulullah ya tidak marah, cuma ini loh teladan yang saya berikan. Jadi pakaiannya Rasulullah itu di atas mata kaki itu. Mungkin dipakai secara pribadi itu lebih nyaman. Jadi kalau menurut saya itu lebih nyamannya itu ya. Kalau yang masalah sombong itu memang di waktu itu orang Arab yang memakai celana cingkrang sederhana, ada orang ke masjid tapi memakai pakaian yang mahal sekali dan niatnya sombong. Dan di situ memang buat apa ke masjid memakai pakaian kalau untuk sombong dari segi pakaian. Makanya sekarang saya melihat di Masjidil Haram itu yang nggak ada orang sombong dengan pakaian itu. Hakikatnya memang sombong ya. Masa Allah mau meneliti tentang pakaian, padahal dia sudah menutup, tapi diancam dengan siksaan yang pedih. Itu karena sombong. Ke masjid buat apa sombong-sombongan itu? Seperti itu. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fattahu